Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita masuki Minggu Advent kedua. Dan ada yang tahu temanya apa? Temanya apa? Yo. Menanti Tuhan untuk siap ditampi. Ketika bicara tentang menanti, menurut Bapak Ibu menanti itu hal yang membosankan atau hal yang menyenangkan untuk dilakukan? Membosankan atau menyenangkan? Bosan apa senang? Senang gitu, dibalik-balik jadi berubah ya. Bapak Ibu, sebagian besar orang mengatakan bahwa menanti itu adalah hal yang membosankan. Tapi buat saya, menanti itu menjadi hal yang membosankan atau jadi hal yang menyenangkan, jawabannya adalah tergantung. Tergantung apa? Tergantung bagaimana kita menggunakan waktu ketika kita sedang menanti. Suatu kali ada seorang dosen lagi curhat nih sama teman dosennya. Dia bilang begini, aduh saya tuh ada pelayanan di Amerika. Waktu itu dia ada pertukaran dan sebagainya begitu ya. Saya harus transit di Jepang 4 jam. Aduh gimana nih, ngapain aja saya 4 jam di bandara? Nungguin pesawat kata dia ya. Dengan panik dia bertanya sama dosen itu dan kemudian dosen itu menjawab. Dosen yang pertama curhat sama dosen yang kedua. Dosen yang kedua kemudian menjawab dengan gampang, ya elah baru nunggu 4 jam di bandara aja udah sibuk banget, udah resah banget. Saya nunggu 12 jam di bandara senang-senang aja tuh kata dia ya. Saya bisa baca, apalagi Bapak Ibu? Shopping. Kedengeran langsungnya shopping. Padahal di sana ibu-ibunya cuma satu. Berarti kalau bilang shopping itu ibu-ibu, salah ya. Itu bapak-bapak semua. Shopping, apalagi Bapak Ibu di bandara. Jalan-jalan, shopping ngapain? Makan, kuliner, atau juga menikmati fasilitas bandara lainnya. Ada kadang-kadang air terjun, ada taman kupu-kupu dan sebagainya. Kata dia, alah baru 4 jam aja pusing, saya 12 jam menunggu malah happy-happy aja. Apa yang kita lihat dari percakapan ini Bapak Ibu? Bahwa buat dosen yang pertama, menunggu 4 jam itu adalah satu hal yang membosankan. Tapi buat dosen yang kedua, walaupun dia harus menunggu selama 12 jam, buat dia menanti adalah hal yang menyenangkan. Bahwa menyenangkan ataupun membosankan yang bedakan adalah apa yang kita lakukan dalam masa-masa menanti itu sendiri. Apakah kemudian kita menggunakan masa menanti itu untuk hal-hal yang bermakna atau hal-hal yang cuma buang-buang waktu? Apakah kita menggunakan masa menanti itu untuk hal-hal yang menyenangkan atau kita cuma memilih untuk kemudian diam-diam saja? Apa yang kita pilih untuk kita lakukan dalam masa menanti akan membuat dan menentukan apakah masa menanti itu menjadi hal yang menyenangkan ataupun membosankan. Nah, hari ini menanti itu terkait dengan satu kata lain, yaitu kesiapan. Kesiapan untuk apa? Ditampi. Nah, bicara tentang ditampi, ada anak muda di sini? Ada yang tahu nggak ditampi itu apa? Ini kalau ibu-ibu gini-gini ya. Tapi yang anak muda coba ditanya. Kalau kita nanya sama anak muda sekarang, mereka mungkin nggak ngerti apa itu ditampi. Kenapa? Karena kalau zaman sekarang berasnya udah bersih. Terus bukan hanya bersih Bapak Ibu, pernah nggak lihat beras yang cuma diseduh pakai air panas? Ya, cuma berapa menit kemudian jadi gitu ya, tinggal langsung dimakan dan sebagainya. Saya nggak mau nyebut merek ya. Tapi bahwa kalau ditanyakan sama anak-anak sekarang, ditampi itu seperti apa, belum tentu ada yang tahu. Tapi saya ada di masa antara itu. Ya, dulu saya sempat mengalami itu ya kalau beli beras, terus kemudian harus nampi. Bapak Ibu kurang lebih gambarnya seperti ini. Ini mah tampi modern, udah pakai plastik. Kalau zaman dulu pakai apa? Pakai bambu ya, anyaman katanya ya, bambu yang kemudian dianyam. Lalu menampi itu sebenarnya untuk apa sih Bapak Ibu ketika bicara menampi? Untuk membersihkan, untuk memisahkan antara apa? Antara entah beras, biji-bijian, gandum gitu ya, dipisahkan dengan kotoran-kotoran lainnya. Entah sekam, entah debu-debu dan sebagainya. Ya, karena katanya nampinya tuh harus gini-gini. Itu kan saya nggak bisa Bapak Ibu ya, jadi berantakan ya. Udahlah nggak usah sok-sokan gitu ya. Pokoknya kurang lebih alatnya kayak gitulah gitu ya. Menampi untuk memisahkan antara bulir gandum dengan kotoran-kotoran yang nggak perlu. Bulir disimpan, bulir dipakai, sedangkan yang lainnya akan dibuang gitu ya. Nah, gambaran ini
Menampi, memisahkan dari bulir yang berisi dengan sekam yang kosong. Kenapa kita bahas pada hari ini dan menjadi tema kita? Ini nggak lepas dari apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Kita perhatikan ayat 12. Boleh dilihat lagi Alkitabnya? Matius 3 ayat 12, kita baca bareng-bareng. Ya, saya mau ajak kita untuk mengikuti ayat-ayat pada Matius pasal 3 ini. Ayat 12 kita baca bersama. 1, 2, 3. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Bahwa tema ini berangkat dari peringatan yang diberikan oleh Yohanes Pembaptis, yaitu Tuhan akan datang segera. Kedatangannya adalah suatu hal yang pasti. Kapan terjadinya? Gak ada yang tahu. Tapi bagian kita adalah terus menantinya. Menggunakan waktu yang ada untuk mempersiapkan diri. Supaya kalau dia datang, kita semua ada dalam keadaan yang siap untuk ditampi. Ketika ia datang sebagai hakim yang akan menampi, memisahkan antara bulir gandum dengan debu gandum, ya, kita ada dalam keadaan yang siap. Gandum itu akan dikumpulkan di lumbung. Sedangkan debu gandum, kemana Bapak Ibu? Ya, akan dibakar dalam api yang tidak terpadamkan. Ini kurang lebih gambaran tempat pengirikan dan alat penampi. Boleh dibantu? Kalau zaman modern kan gambarnya seperti ini ya yang kita tahu ya. Tapi kalau yang mau ditunjukkan, pada waktu itu alat penampi yang digunakan adalah yang seperti ini. Pakai garpu gitu loh, digini-ginihin. Supaya yang tidak digunakan itu bisa terbang dibawa oleh angin. Lalu sekarang persoalan buat kita. Kita tahu bahwa menanti sebab nanti kita akan ditampi. Ya, ngomongnya rada susah nih. Menanti sebab nanti kita akan ditampi. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa siap ketika hari menampi itu tiba? Jawabannya kita lihat di ayat 2. Ya. Baca bareng-bareng lagi. 1, 2, 3. Bertobatlah. Ya, ulang lagi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bahwa nggak ada cara lain untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan yang akan menampi kita selain melakukan yaitu bertobat. Apa sih Bapak Ibu bertobat itu? Bertobat dalam bahasa Yunani adalah metanoia, yang berarti menyesal atau berbalik atau terjadi sebuah perubahan akal budi. Sikap dan hati yang tadinya berpusat pada diri sendiri, suka-sukanya sendiri, kini kembali berpusat kepada Allah. Meninggalkan jalan yang salah dan kembali di dalam jalan Tuhan untuk menerima pengampunan. Itu namanya bertobat. Berbalik, kembali. Enggak lagi hidup sesukanya sendiri, tapi hidup seperti apa yang Tuhan mau. Maka pertobatan pertama-tama harus dilakukan dalam kesadaran dan sebuah pengakuan. Kayak misalnya gini Bapak Ibu ya, saya jalan nih, tadinya mau ke tengah sana. Fokusnya adalah ke tengah. Tapi kemudian tanpa sadar saya menyimpang ke kiri. Bagaimana caranya supaya bisa balik ke tengah? 1, kita harus menyadari bahwa kita memang sudah salah jalan. Sadar dulu. Udah sadar, terus ngapain? Ngaku, iya emang salah. Baru dia akan balik ke tempat yang benar. Kalau dia nggak ngaku, dia cuma ngeles, ya. Kenapa kamu ke kiri? Iya nanti kan habis kiri mau belok lagi, gitu ya. Dia muternya lama. Maka pertobatan itu pertama-tama harus diawali dengan hati yang hancur dalam penyesalan. Penyesalan karena kesadaran bahwa memang ada hal-hal yang tidak pas di situ yang dia lakukan. Keberanian untuk mengaku dan ada kesungguhan di dalamnya. Dia berseru kepada Tuhan dalam penyesalan dan meminta pengampunannya. Kenapa perlu sadar? Kenapa perlu mengaku? Supaya dia tahu apa yang harus diubah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nyuci baju, lebih bersih nyuci baju sendiri apa dicuciin orang lain? Ya? Itu saya lihat di atas langsung nanya sama istrinya, bersihan yang mana gitu ya. Bersihan dicuci sendiri apa dicuciin orang lain? Kenapa nyuci sendiri lebih bersih? Kenapa? Disayang gitu ya. Karena kalau nyuci sendiri kan kita tahu letak-letak kekotoran kita gitu ya.
oh tadi abis makan soto tumpahnya di bagian mana. Ya, harus dikasih lebih banyak sabun cuci di bagian mana. Ya, ketika kita mencuci sendiri kita tahu bagian mana yang harus dikucek dengan lebih benar. Dan ini pun yang mau dikatakan dengan ketika kita melakukan pengakuan dosa setiap hari Minggu di gereja. Siapa di sini yang ketika dikasih waktu mengaku dosa benar-benar mikirin apa ya yang saya lakukan sepanjang minggu ini? Apa ya hal yang salah yang saya sadari dan saya mau mengaku di hadapan Tuhan? Ada? Atau jangan-jangan sebagian besar kita lebih suka apa? Nunggu. Mau ngomong apa nih pemimpinnya? Mau doa apa nih pemimpinnya? Dan cuma mengamini itu semua. Bapak Ibu, kalau nyuci baju aja yang tahu bagian paling kotor adalah kita sendiri. Apalagi kalau kita mengaku dosa. Kita yang harusnya belajar untuk melihat dalam diri kita sendiri, menyadari apa sih bagian yang salah. Kalau cuma nungguin pemimpin di depan yang berdoa, dia akan berdoa secara umum. Karena dia tahu nggak kesalahan kita. Enggak, yang tahu kita sendiri. Kita sendiri yang tahu apakah kita memilih jalan yang lurus atau jalan yang bengkok. Jalan yang instan atau jalan yang memang harus dilalui seperti aturannya. Kita sendiri yang tahu apakah sepanjang minggu ini kita berlaku adil atau jangan-jangan kita nggak adil sama orang lain. Kita sendiri yang tahu apakah sepanjang minggu ini kita hidup dengan marah-marah terus ataukah enggak. Kan kalau di gereja semua terlihat baik-baik aja ya, ramah-ramah aja. Tapi yang tahu kita marah-marah atau enggak adalah diri sendiri. Maka ketika kita mau bertobat, pertama-tama kitalah yang harus belajar introspeksi, periksa diri, apa yang salah, apa yang mau kita ubah dalam hidup kita. Sebab bertobat itu dalam kamus dikatakan memperbaiki perbuatan. Ada kata dan ini bentuknya aktif kan? Berarti mau mengatakan bertobat itu ada sebuah upaya yang nyata untuk memperbaiki apa yang salah. Ada sebuah perubahan 180 derajat apa 360 derajat? Ayo 180 apa 360? Kalau 360 muter-muter Bapak Ibu ya. 180 aja, setengah. Bahwa kalau tadinya saya ke depan, saya sekarang berbalik menghadap salib. Bahwa pertobatan ada sebuah perubahan yang nyata. Terlihat di situ. Dan kalau mau bertobat harus tahu apa yang mau diubah. Nggak bisa cuma ya sama aja sama yang lain. Ya nggak bisa, tiap orang kan beda problemnya. Tiap orang beda letak dia jatuhnya. Zakheus ketika dia bertobat, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, seorang pemungut cukai hidupnya berubah 180 derajat. Dia bukan cuma bilang maaf ya sama orang-orang yang kuperas, tapi apa yang dia katakan? Siapa yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat dan seterusnya. Bahwa gak cukup cuma sampai bilang maaf ya, tapi ada sebuah hal yang benar-benar mengungkapkan pertobatannya. Ini yang dimaksud dengan bertobat. Bertobat itu bukan hanya berhenti, stop, jadi gak melakukan. Misalnya apa? Tadinya mencuri, lalu cuma stop, jadi gak mencuri. Tadinya ngomongin orang, stop, gak ngomongin orang. Tadinya suka membeda-bedakan orang, stop, tidak membeda-bedakan orang. Bukan itu, bukan cuma itu. Tapi bertobat adalah mengerjakan apa yang memang seharusnya dikerjakan. Kalau tadinya mencuri, bukan cuma berhenti mencuri, tapi dia belajar berbagi. Kalau tadinya suka ngomongin orang, ngegosip, lalu apa berubahnya? Memberi kata-kata yang baik buat sesama. Kalau tadinya suka membeda-bedakan orang, maka apa yang dilakukan ketika dia bertobat? Menerima semua orang sebagaimana tadi dikatakan dalam Roma. Kristus aja nerima semua orang, masa kamu gak menerima orang? Apa yang Tuhan mau kita kerjakan, itu yang kita lakuin, dan itu menjadi sebuah yang namanya pertobatan. Jadi bukan hanya berhenti melakukan yang jahat, tapi melakukan apa yang Tuhan kendaki. Kalau dosa itu artinya melenceng dari tujuan, maka bertobat artinya balik lagi ke tujuan awal. Gimana Tuhan menciptakan kita, hidup sesuai dengan tujuan Tuhan. Apakah cukup dengan bertobat? Waktu saya SMP Bapak Ibu, saya sempat hampir pindah gereja ya. Saya kan dulu di GKI Serang. Sempat mau pindah gereja. Kenapa? Waktu itu saya diajak sama teman saya nih, pergi ke sebuah gereja. Lalu di gereja itu untuk pertama kalinya saya datang dan semua orang tuh nangis. Ya waktu lepas lagi pengakuan dosa tuh nangis. Di sini ada yang nangis gak waktu pengakuan dosa?
Dia nangis gitu ya, wah nangis gitu ya. Terus saya jadi merasa tersentuh kan ya ngeliat orang pada nangis-nangis ya. Saya juga nangis Bapak Ibu, tapi nangisnya bukan karena mengaku dosa, tapi karena apa? Ngeliatin orang pada nangis jadi ikutan nangis gitu ya. Tapi rasanya tuh aduh tersentuh banget. Lalu saya setelah dari gereja itu mama saya jemput. Saya langsung bilang, "Mah, saya mau pindah gereja." Mama saya cuma bilang gini, "Udah ikut dulu aja, nggak usah langsung pindah. Nanti kalau mau pindah kita ngomongin lagi," kata dia ya. Jadi dia memberi ruang. Ya udah mau ikut ya cobalah lihat di sana begitu ya. Sesekali boleh datang ke sana. Oke, saya pikir ya, iya dah nanti saya mau datang lagi lah. Karena waktu pas lagi pengakuan dosa tuh kan nangis-nangis ya, tersentuh banget gitu ya. Tapi ada satu titik yang membuat saya nggak jadi pindah. Waktu itu kan zaman saya sekolah dulu mah ada SKJ ya, senam kesegaran jasmani. Dia orang itu yang ngajakin saya ke gerejanya, berdiri tepat di belakang saya Bapak Ibu. Apa yang dia lakuin, dia tuh iseng banget. Dia pukul-pukulin saya dari belakang gitu ya. Mungkin dia pikir samsak apa gimana ya. Dia pukul-pukulin. Sekali saya bilang, "Stop, jangan." Masih dilanjutin lagi. 2 kali saya bilang, "Stop, jangan ganggu." Gitu ya. Ketiga kali ngapain Bapak Ibu? Waktu itu saya lagi persiapan mau ikut Porda. Pekan olahraga daerah seprovinsi taekwondo, lomba kejuaraan taekwondo. Apa yang terjadi? Yang ketiga kali secara refleks udah begini. Enggak, tenang. Tidak terjadi, tetap bisa ditahan ternyata ya. Untung walaupun refleks masih bisa nahan. Hal yang kecil itu, buat anak SMP seperti saya waktu itu, membuat saya kemudian berubah pikiran. Kemarin aja nangis-nangis. Sekarang kelakuannya nyebelin gitu ya. Dan sejak itu saya nggak jadi ke sana. Bapak Ibu, hal kecil kan? Tapi apa yang mau disampaikan? Bahwa pertobatan itu bukan hanya bicara tentang perasaan yang tersentuh, perasaan yang kemudian emosional, yang kemudian nangis-nangis, bikin kita menyadari kesalahan, menyesal pada saat ibadah aja. Ya pertobatan itu harus kelihatan. Kalau nggak kelihatan orang akan bilang, ngapain ke gereja, nangis-nangis, pulang-pulang, sama aja, malah nyebelin gitu ya. Seperti apa yang saya alami. Karena itu dikatakan oleh dalam firman Tuhan ayat 8. Yohanes Pembaptis katakan, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Bahwa ada hal yang harusnya terlihat nyata berubah ke arah yang lebih baik, bukan cuma nangis, bukan cuma nyesal. Satu, perlu ngaku, perlu sadar. Tahu apa yang mau dirubah, nyesal di situ. Tapi juga lakuin dong, jangan cuma basa-basi, kan gitu ya. Gimana taunya kita udah berubah atau belum? Gimana taunya kita sudah menghasilkan buah atau belum? Bapak Ibu Saudara, ada nggak pohon yang dia menghasilkan buah dan menikmati buahnya sendiri? Ada nggak pohon yang kayak gitu? Di mana-mana pohon itu kalau menghasilkan buah, siapa yang nikmatin? Bukan dia kan? Bukan pohon itu kan? Tapi buah yang dihasilkan itu akan dinikmati oleh siapapun, pihak-pihak lain yang ada di sekitarnya. Entah itu burung, entah itu musang, tupai, ataupun manusia. Demikian juga dengan buah pertobatan. Buah pertobatan itu harus dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Atau dengan kata lain, buah pertobatan itu harus punya dampak untuk orang-orang sekitar kita. Buah pertobatan ada ketika orang lain merasakan perubahan dan dampak dari tindakan kita. Jadi yang bisa mengukur siapa? Kita apa orang lain? Jadi yang bisa mengatakan bahwa ini sudah menghasilkan buah atau belum adalah orang lain. Dan bukan kita yang bilang, saya udah menghasilkan buah loh, nggak ada. Tapi orang lain yang bilang, hidupnya berubah. Beda nih, ada buah yang dihasilkan dari komitmen dan konsistensi untuk hidup dalam pertobatan setiap hari. Kesediaan untuk terus-menerus melakukan pembaruan hidup. Kalau dulu melayani, tapi dengan bersungut-sungut, dengan marah-marah, dengan ngomel-ngomel. Bertobatnya apa? Layanilah dengan sukacita. Karena tahu ini mau dipersembahkan buat Tuhan. Kalau mau kasih persembahan buat Tuhan, boleh sambil marah-marah? Boleh sambil bersungut-sungut? Enggak. Tapi dengan sukacita. Perubahan itu harus terlihat. Buahnya dirasakan sama orang dan orang bisa mengatakan, ada buah pertobatan loh. Dan itu terasa. Itu bisa dinikmati. Berdampak dalam hidup orang-orang sekitarnya. Saya mau menampilkan satu gambar. Boleh dibantu dari tim di atas? Satu lagi.
sebelahnya. Ya. Bapak Ibu tahu nggak ini apa? Belum muncul. Boleh? Oke, bentar katanya ya. Lagi dibantu di atas. Nah, Bapak Ibu ini pohon apa? Iya, pohon bonsai. Pohon bonsai itu apa sih Bapak Ibu? Pohon kecil. Pohon yang dikerdilkan dengan sengaja tidak bertumbuh. Bapak Ibu, mungkin dia mengalami pertumbuhan. Bonsai bertumbuh nggak sebenarnya? Iya, kecil-kecil kan, tapi kan entah daunnya begitu ya, atau ada ranting-rantingnya yang memanjang dan sebagainya. Apa yang mau saya sampaikan lewat gambar ini? Bapak Ibu, jangan sampai jadi orang Kristen yang bonsai. Apa tuh orang Kristen bonsai? Dulu mengalami perubahan, dulu mengalami buah pertobatan, menghasilkan buah pertobatan yang baik. Tapi dalam perjalanan sekarang lupa untuk menghasilkan buah-buah yang baik, lupa untuk mengalami pertumbuhan. Dulu tersentuh dengan luar biasa, semangat melayaninya luar biasa, apinya berkobar gitu ya kalau kata lagu. Tapi lama-lama mulai meredup. Mulai lupa untuk bertumbuh. Mulai lupa untuk menyatakan yang tadi, pertobatan, pembaruan hidup dari hari ke hari. Bapak Ibu, hidup kita itu yang diminta oleh Tuhan adalah senantiasa mengalami pertobatan, senantiasa mengalami pembaruan hidup. Kalau cuma sekali momennya mengalami perubahan, maka yang lain kemudian kita ngapain? Mandek, jadi kayak bonsai. Segitu-segitu aja. Tapi yang mau kita lihat dan kita ingat adalah selama Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk hidup, berarti itu adalah hidup untuk senantiasa mengalami pertobatan dan pembaruan hidup dari hari ke hari. Harus ada yang terus diubah. Jangan cuma mandek di satu titik, nanti jadi bonsai loh. Ya, tapi terus-menerus lihat, apalagi yang masih harus saya ubah. Apalagi yang masih harus perbaiki dalam hidup. Supaya ketika dia datang, kita siap untuk ditampi. Dan buah itu menjadi buah yang terus-menerus ada tanpa mengenal musim selama kita hidup. Selama Tuhan masih kasih kesempatan. Dari buah itulah kita akan dikenal. Ini pohon yang baik atau pohon yang buruk? Ini pohon yang siap ditebang atau yang harus dirawat? Lewat buah yang kita hasilkan, maka orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan melalui hidup kita. Saudara, Yesus telah datang dan akan datang lagi. Mari kita menantikan kedatangannya dengan bersiap untuk ditampi. Jangan sampai seperti orang Saduki dan orang Farisi. Mereka disebut apa oleh Yohanes Pembaptis? Coba perhatiin bacaannya. Disebut apa? Apa? Hai kamu, keturunan ular beludak, karena kepalsuannya. Mereka kenal firman Tuhan, mereka menguasai firman Tuhan, tapi hidupnya gak berubah. Hati-hati, jangan sampai kita hidup seperti mereka. Tahu banyak hal, tapi tidak dikerjakan. Tahu apa yang harus dirubah, tapi gak dikerjain. Itu sama kayak orang ngaca, nyermin ya. Dia tahu nih apa yang harus dirapihin, ya rambutnya yang berantakan, lipstiknya yang mungkin kena gigi, bedaknya yang mungkin gak rata. Tapi dia cuma tahu doang. Berfungsi nggak kacanya? Nggak akan berfungsi apa-apa. Tahu tapi nggak dikerjain. Percuma, maka kita nggak akan pernah siap sampai kapanpun. Maka biarlah kita boleh belajar untuk menyiapkan diri sedemikian rupa. Sebab Matius 7 ayat 21, yuk kita buka bareng-bareng. Matius 7 ayat 21. Kita baca bersama ya. Matius 7 ayat 21. Udah ketemu? Matius 7 ayat 21. 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nggak cukup cuma hanya jadi masuk Kristen saja. Tapi yang mau dilakukan adalah melakukan kehendak Tuhan untuk menunjukkan jati diri kita sebagai seorang Kristen. Tuhan mau kita menghasilkan buah, bukan cuma jadi debu gandum. Jadilah bulir gandum yang berisi dan punya dampak. Jangan cuma jadi debu gandum yang tidak berisi, yang akhirnya adalah kebinasaan. Persiapkan dirimu untuk ditampi oleh Tuhan, yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saya mau ngajak kita untuk mengakhiri perenungan kita dengan satu doa dari Thomas Aquinas. Kita akan mengucapkannya bersama-sama. Dalam setiap kalimat, biarlah kita boleh merenungkannya. Dan ini yang kemudian menjadi kerinduan kita bersama.
Mari kita baca. Anugerahkanlah kami, ya Tuhan Allah, pikiran untuk mengenalmu, hati untuk mencarimu, kebijaksanaan untuk menemukan, tingkah laku yang memuaskan bagimu, iman yang teguh dalam menanti-nantikan. Datanglah Tuhan kami. Maranatha. Amin. Tuhan menolong kita untuk mempersiapkan diri, menyambut, menantikan kedatangannya ketika Dia akan hadir untuk menampi kita semua. Amin. Kita masuk ke saat hening.